شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini dan pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang dimana kita selalu dan meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan proses di dalam talabul ilmi ini sebagai taqarrub kita kepada Allah dan Allah terima. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini adalah pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kita kembali setelah beberapa sesi tidak bertemu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu bab di antara bab yang terpenting di dalam agama, yaitu cinta dan benci, ya, atau disebut dalam bahasa akidahnya dengan al-wala wal bara. Maka ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu memanglah sangat sempurna, ya. Kalau kita telusuri dan kita baca dari sekian banyaknya ya agama-agama yang ada, maka kita akan dapati kesempurnaan itu ada pada agama Islam. Karena tentu ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tabaraka wa taala tidaklah menerima kecuali agama Islam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisinya hanyalah Islam. Ya, dalam berbagai hal Islam telah membahas, bukan hanya dalam permasalahan ibadah salat, ya, tetapi juga amalan hati yang sedemikian detailnya, ya, sampai permasalahan rasa cinta dan permasalahan rasa benci itu ada pembahasannya di dalam bab akidah. Dan ini banyak sekali orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tetapi tidak memahami bab ini. Padahal bab ini merupakan bab yang tidak kalah penting dibandingkan bab-bab yang lain. Maka dari itu kita dapati di sini pembahasannya, ya, setelah Syekh membahas tentang 3 macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, beliau memasukkan materi pembahasan ini di mujallad al-awwal, ya, di jilid yang pertama tentang al-wala wal bara. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya pembahasan masalah al-wala wal bara. Juga diriwayatkan, ya, walaupun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, ya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tali iman yang paling kuat itu adalah ketika kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maknanya benar, tetap, ya, bahwasanya seseorang itu apapun yang dia lakukan haruslah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta harus karena Allah. Dia benci juga harus karena Allah. Itu adalah, ya, dasar keimanan seorang muslim. Dari itu hendaknya yang tunduk dan taat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya jasmani kita, bukan hanya badan kita, ya, bukan hanya tangan kita secara zahir, kaki kita, ya, mata kita dan yang lainnya, tetapi juga hati kita hendaklah menjadi, ya, organ yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melakukan apapun kecuali berdasarkan, ya, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau tema kita pada hari ini, ya, di sini kita ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya kita berada di bulan, ya, yang dipenuhi akan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang terdahulu yang sempat kita lakukan. Karena kalau seandainya kita di kesempatan bulan Ramadan ini tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah,
tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan lainnya. Ya, kalau seandainya kesempatan itu terbuka lebar dan kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka disitulah permainan setan ya menguasai diri kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bagaikan madrasah. Allah jadikan bulan Ramadan ini ya jadikan sebagai tempat sekolah kita atau waktu sekolah kita, di mana kita di sini diuji. Waktunya ujian, apakah kita bisa sampai ke predikat yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun di dalam Al-Qur'an. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa ya goyahnya, tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa itu untuk apa? Untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya setelah puasa ini kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya kehidupan kita ini sangatlah merugi. Dan begitu juga kita jangan hanya menjadi hamba yang bertakwa saat Ramadan ya. Jangan hanya bersemangat beribadah hanya pada bulan Ramadan, tetapi dari ya, ujian-ujian yang Allah selenggarakan di bulan Ramadan ini ya dengan menjadikan kita dekat dengan Allah, maka kedekatan itu harus kita teruskan sampai akhir hayat ya. Jadi dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, Allah khususkan satu bulan. Allah khususkan satu bulan di mana di bulan tersebut kita ya full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengupdate keimanan kita, untuk mengupdate kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kalau ya sebelum-sebelumnya kita masih lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan kefasikan, melakukan kezaliman ya. Maka ini adalah kesempatan kita untuk meninggalkan itu semua dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan ini harus dipertahankan. Kayak kita bisa list nih, amalan-amalan apa yang kira-kira kita bisa mudawamahkan ya. Bisa kita lakukan secara kontinu di bulan Ramadan ini. Setelah nanti masuk ke bulan berikutnya, bulan Syawal, jangan sampai itu lolos, jangan sampai itu kita kecolongan lagi ya. Apa yang bisa kita pertahankan maka kita pertahankan sampai akhir hayat kelak ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada beberapa amal ibadah yang kemudian kita lepas kendali ya tidak dapat kita lakukan secara mudawamah, maka ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya agar apa? Update lagi nih keimanan kita ya. Dari yang mungkin nilainya 5 ya dengan Ramadan bisa nambah ke poin 8 misalnya. Maka setelah bulan Ramadan jangan kurang menjadi 7 ya. Tapi ya, setidaknya harus stuck ya, setidaknya minimal harus stuck ya di 8 tersebut. Bahkan kita coba untuk lebih dari itu. Bisa sampai ke poin 9 ataupun ke poin 10. Maka ini adalah ya hal yang perlu untuk kita ingatkan kepada jamaah sekalian. Begitu juga dengan permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah istihdharun niyah ya, menghadirkan niat dalam amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Karena yang namanya ibadah itu sebagaimana yang kita pelajari di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya ibadah itu adalah setiap amalan, setiap ucapan ya, yang zahir maupun yang batin yang itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ibadah itu bukan hanya terbatas pada salat, bukan hanya terbatas pada puasa, bukan hanya terbatas pada sedekah saja. Tapi itu lebih luas dibandingkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Ibadah lebih luas dari itu. Sehingga apapun ucapannya, apapun perbuatannya, amalannya, ya, bantuannya, maka itu kalau seandainya kita lakukan dengan niat ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Tapi kalau seandainya perkara-perkara mubah itu tidak kita niatkan untuk hal-hal yang ibadah, maka itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan ya menghadirkan ya kekecewaan kepada manusia yang kita berharap kepadanya atau hanya akan menghadirkan kelelahan saja di duniawi ini. Maka ya di antara amalan yang terkadang kita ini tidak sadari. Di antara sini mayoritas ibu-ibu ya Masya Allah ketika ibu-ibu sekalian menyiapkan sahur ya, menyiapkan iftar
untuk keluarga. Ya. Ini terkadang dianggap amalan yang remeh. Amalan yang terkadang kita anggap sebelah mata. Tapi kalau seandainya dari amalan rutinitas tersebut, kan ini rutinitas kita, ya. Rutinitas kita menyiapkan makanan bagi suami, ya, ketika sahur, ketika iftar, untuk anak-anak, untuk keluarga dan kerabat, maka kalau seandainya itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah yang sangat agung, ya. Suatu ibadah yang tidak dapat dilakukan secara mudawamah oleh kaum pria. Makanya ini pentingnya istikhdharun ya. Hadirkan niat, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, ya, di atas keimanan. Berarti syaratkan dia harus seorang mukmin, bukan orang musyrik ataupun orang kafir, ya. Orang musyrik, orang kafir, munafik, ya, dia melakukan puasa seperti apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pentingnya kita untuk mengecek keimanan kita kembali. Imanan ini syarat yang pertama, wahtisaban, dan melakukan ihtisab, ya. Ihtisab ini apa, ya? Talabul ajri minallah, kata para ulama. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala dari amalan yang kita lakukan itu, ya. Jadi setiap amalan itu kita berharap. Maka inilah pentingnya ar-raja dalam hati kita. Ini pentingnya amalan hati. Apa yang kita lakukan, sedikit apapun itu, minta balasannya, harapannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya kita berharap kepada manusia, maka hanyalah kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau seandainya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan menjadi kebaikan yang tidak terbatas di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan, ya, rutinitas yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, ya, yang itu merupakan sesuatu yang sudah keseharian kita lakukan. Nah, sekarang yang penting yang harus kita selalu ingatkan adalah tajdidun niyah, ya, untuk istikhdharun, untuk memperbarui niat kita melakukan hal-hal itu semua, ya, menyapu, mengepel, mencuci piring, ya, mengurusi anak, ya, mendidik anak dan lain sebagainya, ini didasari oleh keimanan dan didasari oleh ihtisab, meminta dan berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang kelima tentang al-wala'u wal bara, ya. Bab kelima tentang al-wala' wal bara. Baik, sebelumnya siapa di sini? Ibu Khansa mungkin, ya. Al-Khansa Salsabila. Nah, Ustaz. Bisa bantu kita untuk dibaca? Baik, insya Allah bisa, Ustaz. Baik, silahkan. Barakallahu fiik. Bismillah. Definisi al-wala wal bara. Wala adalah kata masdar dari fi'il walia yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan baro adalah masdar dari baro'ah yang artinya memutus atau memotong. Barol kolama artinya memotong pena. Maksudnya di sini ialah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Baik, ini adalah definisi al-wala wal bara, ya, yang dimana pada bab yang kelima ini insyaallah tabaraka wa taala, di mana bab ini mengandung beberapa pembahasan. Ada definisi al-wala wal bara sebagaimana tadi sudah dibaca. Kemudian ada kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Ada juga pembahasan tentang mudahana dan mudarah, ya. Mudahana itu yang dilarang, sedangkan mudarah itu yang dianjurkan, disyariatkan di dalam Islam, ya. Kalau seseorang tidak paham perbedaan di antara keduanya, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam talbis iblis. Kemudian beberapa contoh setia dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat, ya, bagaimana hukumnya.
merayakan hari besar dan hari raya orang-orang kafir serta ikut dalam pesta-pesta mereka. Nah, ini kan berkaitan dengan al-wala wal bara. Jadi setiap apapun ya dari muamalah seorang muslim di dunia yang berkaitan dengan al-wala wal bara, insya Allah akan dibahas oleh Syekh dalam pembahasan poin-poin di bab ini ya. Apa hukumnya merayakan hari besar orang-orang kafir ya. Kemudian hukum meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Itu seperti apa pembagiannya? Apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kemudian mengutamakan kerja dan karir di negeri atau negara kafir daripada di negara Islam. Kemudian hukum taklid kepada orang kafir. Bagaimana hukum taklid ya? Mengikuti ya tasyabbuh dengan orang-orang kafir juga ya. Macam-macamnya serta pengaruhnya. Di antara taklid kepada orang kafir yang paling buruk ialah berlebihan dalam mencintai urusan-urusan dunia sampai pada batas melupakan Allah Azza wa Jalla dan agamanya. Kemudian, ya poin yang terakhir adalah sikap pasif kaum muslimin dan problematikanya. Di pembahasan definisi al-wala wal bara, ini kita akan membahas tentang definisinya dari segi bahasa. Ya, al-wala itu walaun itu adalah masdar dari fiilnya adalah waliya, ya, waliya yali, waliya yali, ya, yang artinya adalah dekat. Jadi wala itu secara bahasa maknanya adalah dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Ini adalah definisi secara istilah atau secara syariat. Yang dimaksud dengan al-wala di dalam pembahasan akidah dan tauhid adalah ketika seorang muslim itu dekat dengan kaum muslimin dengan bentuk kecintaan dia kepada mereka, membantu kaum muslimin, ya, menolong kaum muslimin atas musuh-musuh mereka, berarti orang-orang kafirin, ya, dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan secara bahasa, baro itu adalah masdar dari baro'ah, ya, yang berarti memutus atau memotong. Jadi secara bahasa, baro itu adalah qata', ya, memutus. Contohnya di sini diistilahkan dengan barol qalama. Baro itu memotong, al-qalama pena. Ya, jadi pena di sini menjadi maf'ul bih, jadi objek. Maksudnya di sini secara apa? Secara istilah dan secara syariat, baro itu adalah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi orang kalau seandainya seorang muslim itu memutus ikatan hatinya, maka ikatan hati ini apa maksudnya? Kecintaan. Dia memutus kecintaannya dengan orang-orang kafir, maka dikatakan muslim tersebut telah barok dari orang-orang kafir. Sehingga tidak lagi mencintai mereka. Ya, muslim tersebut tidak lagi mencintai orang-orang kafir. Muslim tersebut tidak lagi membantu dan menolong mereka atas kaum muslimin. Ya, peperangan antara Islam, kaum muslimin dengan kaum kufar. Maka ketika ada seorang muslim yang kemudian membantu orang-orang kafirin untuk memerangi dan menindas orang-orang mukminin, maka dikatakan orang ini tidak berbarok, ya. Muslim ini tidak berbarok kepada kaum kafirin. Kenapa? Karena dia menolong orang-orang kafirin untuk menindas, untuk menjajah, untuk memerangi orang-orang muslimin. Baik. Serta tidak tinggal bersama mereka. Ini adalah definisi dari al-wala al-bara secara bahasa maupun secara istilah. Baik, silahkan dilanjut. Baik, Ustaz. Bismillah. Yang kedua, kedudukan al-wala dan al-bara dalam Islam. Di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahhidin, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55, yang artinya sesungguhnya pertolonganmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Kemudian
Kemudian dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Maidah ayat 51, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat selanjutnya, Quran Surat Mumtahanah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Kemudian ayat selanjutnya dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 73, yang artinya, adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Kemudian ayat selanjutnya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22, yang artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Dari ayat-ayat di atas jelaslah tentang kewajibannya loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kewajiban yang amat besar dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar. Kedudukan al-wala dan bara dalam Islam sangatlah tinggi karena dialah tali iman yang paling kuat, sehingga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Jarir, yaitu tali iman paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dengan al-wala wal bara, barolah kewalian Allah dapat tergapai. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anha, artinya barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi wala karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya hanya dengan itu kewalian Allah dapat diperoleh, dan seorang hamba itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun banyak sholat dan puasanya sehingga ia melakukan hal tersebut. Dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Maka jelaslah bahwa menjalin wala atau loyalitas dan ukhuwah selain karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Jadi kalau tadi kita bahas tentang definisi secara bahasa dan secara istilah, maka di sini apa hukumnya al-wala wal bara dalam Islam? Maka di sini sebagaimana yang tadi telah dibacakan banyak sekali dalil baik itu di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Dan ini tentunya menjadi sebuah pembahasan yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena namanya kebencian dan namanya kecintaan atau rasa sayang itu harus diatur, ya. Oke, kalau ada yang mengatakan kenapa Islam itu sedikit-sedikit, ya semua diatur, ya. Perbuatan diatur, ucapan diatur, sampai permasalahan hati saja diatur. Tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ad-dunya sijinul mu'min, kata Nabi, ya, wa jannatul kafir. Dunia itu adalah sijen, penjara. Bagi siapa? Bagi seorang mukmin. Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dunia itu adalah jannah, surga bagi orang-orang kafirin. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Dan dalam syariat Islam ini banyak sekali aturan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak bisa dia melakukan hal-hal semau dia. Tidak bisa dia mengucapkan semau dia. Tidak bisa dia melakukan perbuatan-perbuatan hati semau dia. Semua diatur di dalam Islam. Maka dari itu adalah ya, Islam itu mengatur seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan di dunia ini. Dan sifat dunia itu sementara. Ya. Paling lama kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima rapor kita. Apa hasil ujian kita selama 60 tahun hidup di dunia? Apa hasil ujian kita selama hidup 70 tahun di dunia? Dan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sabar dengan kenikmatan yang tidak terbatas selama-lamanya kekal abadi. Tapi kalau seandainya kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan aturan di dunia ini, ya, kita tidak mau capek di awal, maka imbasnya adalah kita mendapatkan hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa taala dan itu sifatnya kekal abadi. Sehingga di sini orang yang cerdas, ya, seorang yang cerdas dia akan memprioritaskan kehidupan akhirat yang sifatnya abadi dibandingkan dengan kehidupan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Baik, di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya. Maksudnya siapa? Orang-orang ya muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah, kaum mukminin, kaum muslimin ya. Di mana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya yaitu kaum musyrikin. Sehingga di sini ya jangan sampai seseorang dikatakan seseorang itu muwahhid ya. Dikatakan seseorang itu muwahhid dia ya tidak dapat menjelaskan bara'ahnya kepada orang-orang kafirin ya, tetapi dia banyak sekali memusuhi dari kaum muslimin. Ini fenomena yang terjadi. Banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada kata muwahhid ya, tetapi lisannya tidak bisa terlepas ya dari menjelek-jelekan kaum muslimin. Ya, dari menjelek-jelekan kaum mukminin. Ya. Alaqahnya, hubungannya, muamalahnya dengan kaum mukminin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sangat buruk. Jadi di antara hak tauhid itu sendiri adalah kita mencintai para muwahhidin. Kita mencintai orang-orang yang mengesahkan Allah. Muwahhidin itu dari kata wahada yuwahhidu, mengesahkan ya. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah, ya. Kufur dari segala macam peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka orang-orang yang mengesahkan Allah, itu hak mereka adalah untuk kita cintai. Untuk kita berikan loyalitas kita. Untuk kita berikan kepada mereka kecintaan dan kasih sayang kita. Dan ini kadarnya ya sesuai dengan apa? Tergantung dengan takaran ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat orang itu kepada Allah, maka haknya kepada kita untuk kita cintai itu semakin besar. Ya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting tidak keluar dari ya lingkaran muwahhid ini, orang yang mengesahkan Allah, maka semakin ringan pula ya hak dia atas kita untuk kita berikan kecintaan. Jadi dalam muala itu pun bertingkat-tingkat, ya. Tapi jangan sampai sekali kita tidak mencintai orang-orang mukminin. Maka itu adalah hak dalam tauhid. Orang-orang mukminin itu saling berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi selama orang itu dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya hak atas diri kita untuk kita berikan loyalitas. Ya. Kita berikan loyalitas kepadanya, kita berikan kecintaan kita ya, kepadanya. Berapa banyak tergantung dengan kualitas kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kewajiban kita, ya. Dan sebaliknya. Begitu juga serta memutuskan yang namanya hak tauhid adalah memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak tauhid itu adalah untuk memutus hubungan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam berbagai ayat, banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Al-Maidah, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un."
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, wali kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wali kalian itu adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Jadi ada tiga ya. Walinya seseorang yang beriman kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama Allah, kemudian yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Walinya di sini maksudnya apa? Pelindung, penolong, ya. Ini maksudnya. Baik. Siapa orang beriman di sini? Allah memberikan syarat. Yang dimaksud dengan orang beriman di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Di mana mereka itu mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, dan barang siapa ya yang dia berwala. Berwala ini berarti memberikan loyalitasnya kepada Allah, memberikan kecintaannya kepada Rasulullah, memberikan kecintaan loyalitasnya, walaknya kepada orang-orang yang beriman. Ya, berkasih sayang dengan orang-orang beriman, ya. Beramah lembut dengan orang-orang beriman. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka ya, hizballah, kelompoknya Allah, maksudnya pengikut agama Allah, itulah yang pasti akan menang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bagaimana seorang mukmin itu harus bermuamalah dalam dunia. Ya, dalam urusan duniawi, dalam masalah ukhrawi, bagaimana seorang muslim itu harus berloyalitas secara totalitas kepada sesama mukmin. Ya, jangan sampai ada orang mukmin yang diciderai olehnya dengan lisannya, ataupun dengan tangannya, ataupun dengan berbagai hal yang dia lakukan kepada saudaranya. Maka ini tentu adalah sebuah perbuatan yang sangat merugikan bagi dia kelak nanti di akhirat. Banyak sekali pembahasan-pembahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan haramnya darah, harta, dan kehormatan seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, tidak boleh kita itu menghinakan seorang muslim. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Sebagaimana kita tidak boleh pula untuk mengambil hartanya dengan batil. Tidak boleh kita untuk menumpahkan darahnya. Tidak boleh melukai seorang muslim. Ya, muslim itu ya adalah dihormati, diagungkan di dalam syariat. Ya. Maka kewajiban bagi kita adalah memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman, sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahasakan dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Wali ini dapat dipahami sebagai pimpinan-pimpinan kalian, atau dipahami dengan teman-teman dekat. Ya, teman sahabat-sahabat dekat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Di sini Allah jelaskan kenapa kita itu tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai karib kerabat kita atau sebagai pimpinan kita. Karena yang namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu antara satu dengan yang lainnya ya, mereka ya saling berhubungan. Mereka saling berteman. Bisa jadi ya, Yahudi ini, satu orang Yahudi ini, dia tidak memiliki niat buruk kepada kaum muslimin, tetapi dia memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya, dan itu akan memberikan madarat yang besar terhadap kaum muslimin. Bisa jadi orang Nasrani ini, dia tidak memiliki ya, niat yang buruk kepada seorang muslim, tapi orang Nasrani ini memiliki hubungan dengan Nasrani yang lain, yang itu akan membawa madarat yang besar bagi kaum muslimin. Kata itu Allah jelaskan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman-teman setia kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, ya. Dan Allah jelaskan ancamannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas, barang siapa yang mencintai, barang siapa yang condong kepada mereka. Mereka di sini berarti khitabnya tadi siapa? Kepada orang Yahudi dan Nasrani. Minkum, dari kalian. Dari kalian ini maksudnya siapa? Dari kaum muslimin. Kalau ada dari kaum muslimin yang kemudian condong berloyalitas, mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, fa innahu minhum. Maka sesungguhnya dia adalah dari bagian mereka. Wal'iyadzubillah.
Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya, tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman-teman setia kalian. Ya, dengan apa? Dengan memberikan kasih sayang kepada mereka. Yang jelas ya, jika seseorang itu dikatakan musuh Allah, maka dia adalah orang yang tidak tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Ya, orang kafirin, orang ahli kitab, ya, orang zalimin, ya, mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh bagi kita untuk berloyalitas kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung, menjadi penolong atas sebagian yang lainnya. Ya. Saling tolong menolong dalam kekufuran. Itu adalah sifat orang-orang kafirin. Kemudian dalam ayat yang lain yang lebih jelas dan lebih tegas. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang kafir yang Allah bicarakan dalam Al-Quran itu ternyata bapak kita. Ternyata anak kita. Ternyata saudara kita. Ternyata kerabat kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan bagaimana ya permusuhan orang-orang kafirin itu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana permusuhan orang-orang kafirin itu kepada agama Islam. Dan kita dapati ternyata orang kafir itu kerabat kita. Maka bagaimana mauqif sikap seorang muslim yang benar? Allah jelaskan dalam surat Al-Mujadilah. Ya, ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu, engkau tidak akan pernah mendapatkan wahai Muhammad, qauman, suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang. Ingat ya, di sini Allah sebutkan menentang. Engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang dimana mereka mengklaim mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah penafian dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya tidak ada orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman yang dimana dia berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita dapati, berarti dia bukan orang beriman. Karena Allah menafikan wujud orang ini. Ya, tidak mungkin ada orang yang beriman, kemudian dia saling berkasih sayang dengan orang yang menentang. Ingat ya, menentang Allah dan Rasulnya. Membangkang. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu adalah bapak-bapak mereka, au abanahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, ya, au asyiratahum ataupun keluarga mereka. Kalau sebutkan ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Maka orang-orang tersebut orang-orang beriman itu yang dimana mereka tidak akan pernah berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu adalah orang-orang yang sudah Allah patri di dalam jiwa mereka keimanan dan telah Allah tolong dengan pertolongannya. Kemudian Allah jelaskan gambaran ya apa ganjaran yang Allah akan berikan kepada mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang sangat agung kata Allah. Allah ridho kepada mereka ya. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak pernah memberikan loyalitas kepada orang-orang kafirin, perbuatan mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menyebutkan Allah ridho kepada mereka. Jadi dapat kita pahami di sini orang-orang yang tidak memberikan ya baroah pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu bukan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah, dan Allah vonis mereka adalah
Hizbullah, kelompoknya Allah, pengikutnya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang masuk dalam lingkup Hizbullah, kelompoknya Allah tadi, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah Hizbullah. Selain Hizbullah, maka tempatnya ya adalah di neraka, wala'iyatubillah. Baik, kemudian beliau jelaskan dari ayat-ayat di atas jelaslah tentang wajibnya loyalitas kepada orang-orang mukminin dan memusuhi orang-orang kafirin, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya yang sangat besar. Maka dari itu para sahabat itu ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah sebutkan walladzina ma'ahu ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad sangat keras kepada orang-orang kafirin dan sangat lembut di antara mereka. Sangat lembut terhadap kaum mukminin, sangat keras kepada orang-orang kafirin. Itu adalah sifat para sahabat yang Allah puji dan abadikan di dalam Al-Quran hingga hari kiamat kelak. Dan itulah kita, ya, kaum atau generasi yang datang setelah para sahabat, diminta untuk mengikuti bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam beragama. Para sahabat itu disifati dengan apa? Mereka keras dengan orang-orang kafirin. Tapi ingat, para sahabat di waktu yang saat bersamaan disebutkan mereka ruhama'u bainahum, saling berlemah lembut, saling berkasih sayang, saling mencintai antara mereka. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin harus pandai menempatkan ya kecintaan dan kebencian kita. Kita harus pandai untuk memposisikan diri kita. Jangan sampai kita berikan sifat keras kita, sifat kasar kita itu kepada kaum mukminin. Ya, tidak boleh. Ya. Juga sebaliknya, jangan sampai kita berlemah lembut pada orang-orang kafirin waliyadzubillah. Kemudian dijelaskan bahwasanya kedudukan al-wala wal bara dalam Islam sangatlah tinggi karena dialah tali iman yang paling kuat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat. Jadi kalau seandainya ini diibaratkan oleh Nabi dengan tali, kalau seandainya putus maka hancur semua. Apa tali iman yang paling kuat? Adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, membenci karena Allah. Dan dengan al-wala wal bara'lah, kewalian Allah dapat tergapai. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Man ahabba fillahi wa abghada fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan dia memberikan loyalitasnya, walaknya karena Allah juga, wa ada fillah, dan dia memusuhi juga karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka sesungguhnya hanya dengan itu kewalian Allah dapat dia peroleh. Kewalian Allah ini maksudnya apa? Wilayah itu adalah pertolongan Allah, perlindungan Allah kepadanya, penjagaan Allah kepadanya. Bagaimana cara mendapatkan itu? Yaitu dengan apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Maka itu akan menjadi sabab di antara asbab Allah Subhanahu wa taala menurunkan wilayahnya kepada seorang mukmin, penjagaannya, pertolongannya dan perlindungannya. Walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Ya. Dan seorang hamba itu tidak akan pernah dapat merasakan lezatnya keimanan sekalipun banyak salatnya, banyak puasanya sehingga ia melakukan hal tersebut. Ini mungkin yang dirasakan oleh sebagian manusia, ya, dia merasa salatnya dia sudah maksimal, ya. Puasa sudah maksimal, ya. Sedekahnya sudah maksimal. Tapi kenapa dalam hati itu masih tidak merasakan manisnya keimanan? Mungkin di antara penyebabnya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini. Ya, bahwasanya dia belum berloyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah. Karena seseorang itu kalau seandainya, ya, dia banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa dan amal ibadah yang lainnya, tetapi hatinya belum memberikan loyalitas karena Allah dan kebencian karena Allah,
maka dia tidak akan, atau sangat sulit sekali bagi dia untuk merasakan ta'mal iman, ya, kelezatan iman itu, manisnya keimanan. Wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujidi 'ala ahlihi syai'an. Dan telah menjadi umum bahwasanya pertemanan, persaudaraan antara manusia satu dengan yang lainnya itu hanyalah berdasarkan kepentingan duniawi. Seorang yang dekat dengan si fulan itu karena hanya urusan ya duniawi. Yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Kalau kita ingin hubungan kita, pertemanan kita, persaudaraan kita itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, maka dasarilah hal itu semua dengan apa? Dengan alasan karena Allah. Ya. Jadi bukan hanya kita memberikan loyalitas kepada seorang mukmin karena kita cinta pada pribadinya saja, tidak, tapi kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi sebuah manfaat yang baik bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kemudian dikatakan maka jelaslah bahwa menjalin wala atau loyalitas dan ukhuwah selain karena Allah itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan itu ada yang disebut dengan shadaqatu manfaah, ya. Pertemanan hanya untuk mendapatkan maslahat saja, terutama masalah duniawi. Ya, seperti ini tidak mendapatkan ya manfaat atau tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana persaudaraan dan pertemanan itu ketika dia ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah berdasarkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dilanjut. Baik, Ustaz. Yang ketiga, mudahanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Mudahanah artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Berbaik hati, bermurah hati atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya. Sementara ia tidak melakukan pengingkaran padahal dia mampu melakukannya, maka itulah mudahana. Kaitan mudahana dengan al-wala dan wal-bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Bahkan sebaliknya, ia menyerahkan ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan perusak. Maka orang penjilat atau mudahin seperti ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80 yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dan dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir atau musyrik. Kemudian yang keempat, mudarah serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara. Mudarah adalah menghindari mafsadah atau kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dengan sikap yang kasar atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan sejahat-jahat kamu adalah orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir akan kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dengan redaksi senada. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki meminta izin masuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata,
dia saudara yang jelek dalam keluarga. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Maka Aisyah berkata, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci fushi, ucapan keji dan takfahusi atau perbuatan keji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Musnad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuat mudarah dengan orang tadi ketika dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama, maka hal itu menunjukkan bahwa mudarah tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Kalau memang mengandung kemaslahatan lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan atau menundukkan hatinya atau memperkecil dan memperingan kejahatan. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah mudarah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dengan orang lain. Baik. Yang kelima, Pembahasan kita adalah berkaitan dengan mudahana dan mudaroh, ya. Mudahana dan mudaroh. Baik, yang pertama adalah mudahana. Beliau katakan mudahana dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Jadi namanya mudahana ini ada keterkaitannya dengan al-wala wal bara. Mudahana, ya, ini adalah hal yang dilarang di dalam agama. Sedangkan mudaroh itu adalah hal yang ya dianjurkan, disyariatkan di dalam agama. Sehingga kita harus bisa memahami perbedaan di antara keduanya ini. Disebutkan mudahana itu artinya adalah berpura-pura, menyerah, dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengingkari maksiat, mengingkari kekufuran, mengingkari kezaliman, mengingkari kefasikan. Nah itu. Ya. Ketika seseorang itu dia berpura-pura atau dia meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya, padahal dia mampu, ya, garis bawah ya, dia mampu, maka itu dia masuk dalam lingkup mudahana. Kemudian disebutkan serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Kenapa dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena ada ambisi pribadi yang ingin dia capai. Dia tidak mengingkari kemungkaran itu, ya. Dia tidak mengingkari maksiat itu, dia tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan itu karena ada tujuan duniawi yang dia kejar. Nah, ini masalah muamalah antara dua orang, ya. A dengan B. Si A ini tahu dia bahwa yang dilakukan B itu adalah sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi si A ini tidak mau untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena dia masih butuh dari B tujuan-tujuan duniawi, hasrat-hasrat duniawi, ya, ambisi-ambisi pribadi. Maka yang seperti kita katakan, A telah melakukan mudahana. Baik. Berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya. Ini juga masuk dalam lingkup mudahana, ya. Bagaimana seorang itu berbaik hati kepada ahli maksiat yang sedang melakukan kemaksiatannya. Dia sedang melakukan maksiat ini. Tapi si A ini dia berbaik hati dengannya, bermurah hati, berteman, seakan-akan tidak ada masalah apapun, ya, tidak ada perbuatan buruk apapun, ya, seolah-olah seperti itu, maka dikatakan berpura-pura. Ya. Sementara ia tidak melakukan pengingkaran, padahal ia mampu melakukannya, maka itulah mudahana. Ini yang digarisbawahi, ya, dia mampu untuk mengingkarinya. Kemudian kaitan mudahana dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Bahkan sebaliknya ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah dan permusuhan karena Allah. Jadi si A ini ketika berbuat baik dengan si B itu bukan karena Allah, tapi karena
Tujuan duniawi yang ingin dia dapatkan. Karena ambisi pribadi yang ingin dia kejar. Makanya ini kaitannya dengan al-wal bara. Kalau seseorang itu yang tadi kita sebutkan, tali iman yang terkuat adalah ketika seorang mencintai karena Allah, nah dia tidak melakukan itu. Dia mencintai seseorang itu karena ada tujuan duniawi, ada ambisi pribadi. Bahkan puncaknya ketika orang yang dia cintai itu melakukan pelanggaran yang Allah benci, dia tidak mengingkarinya. Padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Baik. Bahkan ia semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan perusak. Maka orang penjilat atau mudahin seperti ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 78 sampai 80, kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu telah dilaknat dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Ini Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Bani Israel yang kemudian ini berlaku juga seandainya kalau dalam umat Islam ada yang melakukan hal itu. Ya. Jadi Nabi Isa dan Nabi Daud itu telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Kenapa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu demikian hal itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan, ya, kedurhakaan orang-orang kafir dari Bani Israel sehingga mereka mendapatkan laknat dari dua nabi tersebut? Amalan apa yang mereka lakukan? Kata Allah Azza wa Jalla, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi orang-orang Bani Israel itu, kata Allah, kalau ada orang yang melakukan maksiat, ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, kesyirikan, kezaliman, kekufuran, dan yang lain sebagainya, maka orang lain dari kalangan Bani Israel itu tidak akan mengingkarinya. Maka oleh sebab itulah mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Sehingga di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya apa? Ya, tidak mengingkari kemungkaran itu adalah di antara ciri, ya, dan sifat orang-orang Bani Israel yang dengannya mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, ya. Mereka itu tidak saling mengingkari kemungkaran yang berada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kedua, ya, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kamu melihat kebanyakan dari mereka, ya, saling tolong menolong dengan orang-orang kafirin. Orang-orang yang memusuhi Rasul mereka, orang-orang yang memusuhi Rabb mereka, malah mereka jadikan teman. Nah ini, dua hal yang menjadikan orang-orang kafirin dari Bani Israel itu dilaknat. Ya. Allah jelaskan, labi sama kanu yaf'alun, ya, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Nah, ini berkaitan dengan mudahana. Kemudian mudaroh itu beliau katakan serta pengaruhnya terhadap al-wal wal bara. Mudaroh adalah menghindari mafsadah, kerusakan, madarat, ya, bahaya, dan kejahatan seseorang dengan ucapan yang lembut. Ya, jadi misalnya ada A ini dia tidak punya kemampuan untuk, ya, menghindari dirinya dari keburukan si B, kecuali dengan berlemah lembut kepada si B. Maka ini dikatakan mudar, bukan mudahana. Ya. Atau juga dia meninggalkan kekerasan dan sikap kasar, ya, kepada si B untuk menghindari mafsadat dari si B. Itu juga, ya. Atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dia lakukan. Jadi banyak sekali ini madarat kalau seandainya dia ingkari, ya. Kalau seandainya dia mengucapkan kata-kata yang tegas dan kasar.
kata-kata yang keras, sikap-sikap yang tegas. Kalau misalnya dia lakukan itu, maka terjadi madarat yang lebih besar. Ya, dan dia tidak mampu untuk menghadapinya. Maka dia di sini ya berlemah lembut kepada orang tersebut. Nah, ini disebut dengan mudarah. Atau dia tidak melakukan ya sikap-sikap yang kasar kepada orang yang melakukan kemungkaran itu, kejahatan itu. Nah, untuk menghindari mafsadah dari orang tersebut, maka disebut dengan mudarah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Syarrukum manittaqahun nasu khasyatan min syarrihi." Seburuk-buruk kalian ya, manusia yang paling buruk itu adalah orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir akan keburukannya. Karena ada orang yang keburukannya itu tidak bisa dibendung ya. Sangat buruk sekali akhlaknya, ya, muamalahnya, ucapannya, dan yang lain sebagainya. Dan orang yang seperti ini dijauhi oleh manusia lain. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk manusia itu adalah kalau ada orang dijauhi karena manusia takut akan keburukannya. Dan ini ada, orang-orang yang seperti ini ada. Kalau seandainya kita ya bersikap kasar dan keras di hadapan orang yang semisal ini, maka dia akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, baik dalam agama maupun dalam ya hal duniawi orang tersebut. Ya, maka ketika dia berlemah lembut dengan orang yang seperti ini, atau dia tidak keras kepada orang yang seperti ini, maka tidak dapat disebut sebagai mudahana. Ini namanya mudarah. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwasanya seorang laki-laki meminta izin untuk masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab berkata apa? Bisa akhul asyirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut adalah seburuk-buruknya kerabat, seburuk-buruknya keluarga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang ya banyak sekali madarat dari orang ini. Yang tidak jelaskan ya siapanya. Dia adalah bisa akhul asyirah, seburuk-buruknya kerabat. Kemudian ketika orang itu masuk, ya Nabi tetap izinkan, walaupun Nabi berkomentar seperti itu. Maka di sini sebagian ulama, diantaranya yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dan Hajat, diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan seseorang kalau seseorang itu sudah melakukan maksiat atau keburukan secara ilanan, terang-terangan, mujaharah. Ya, itu bukan gibah. Yang seperti ini babnya bukan gibah. Gibah itu kalau kita membicarakan keburukan orang yang di mana dia ya sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, tidak mau orang lain tahu. Lalu kita singkap dan kita buka takbirnya, aibnya kita buka. Nah, ini gibah. Tapi kalau seandainya orang itu tidak malu dia, ya terkenal dengan hal itu, dengan keburukan yang maksiat yang dia lakukan, maka ini bukan bab gibah. Nabi SAW katakan bisa akhul asyir, dia adalah seburuk-buruknya kerabat. Baik. Kemudian ketika orang tersebut diizinkan oleh Nabi untuk masuk, ya, lalu kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata dengan ucapan yang lembut. Maka di sini ditangkap oleh Aisyah apa yang disebutkan oleh Nabi sebelum orang itu masuk, dan apa yang dilihat oleh Aisyah bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang tersebut. Dan ini yang mengundang pertanyaan dalam diri Aisyah, sehingga ketika orang itu telah pergi, Nabi menjawab. Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang kau katakan. Ya, engkau tadi mengatakan apa? Lalu kemudian sikapmu bagaimana, wahai Rasulullah? Kau seperti itu. Jadi dipertanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya dalam hadis ini, Inna Allah yubghidul fuhsya wa tafahush. Dalam riwayat lain disebutkan, Inna syarrun nasi manzilatan indallahi man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena keburukan sikapnya, karena kejelekan lisannya, karena keburukan akhlaknya. Nah, padahal itu disebutkan innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush. Allah itu benci kepada ucapan keji dan Allah benci kepada perbuatan keji. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuat mudarah dengan orang tadi ketika dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang itu jahat. Karena beliau menginginkan kemaslahatan agama, ya, akan terjadi mafsadah yang lebih besar dibandingkan mafsadah yang
ada pada orang ini kalau seandainya Nabi SAW bersikap kasar kepadanya. Atau Nabi SAW tidak berlemah lembut kepadanya. Akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Maka dari itu Nabi SAW melakukan mudarah di sini. Dan makanya mudarah itu bukan suatu perbuatan yang tercela. Bahkan dia masyru' ya, disyariatkan dalam agama. Maka hal itu menunjukkan bahwasanya mudarah itu tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Ini kita tidak bisa katakan, oh kalau seperti itu, bagaimana engkau berlemah lembut kepada mereka? Ya, bagaimana engkau ya tidak bersikap keras pada mereka? Kalau mereka orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dibedakan antara mudarah dengan mudahana. Kalau memang mengandung kemaslahatan yang lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan atau menundukkan hatinya atau memperkecil dan memperingan kejahatan. Harus ada maslahat yang lebih besar. Ya, makanya dia melakukan mudarah. Ya. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah mudarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang munafikin. Apakah Nabi tidak tahu orang munafik ini ada di sekitarnya ketika beliau di Madinah? Tentu tahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikabari oleh Allah Azza wa Jalla siapa orang-orang munafikin yang ada di sekelilingnya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan ini adalah sikap mudarahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa ya? Karena itu, ya, menghindari mafsadah, kerusakan yang lebih besar, ya. Kalau seandainya Nabi tidak berlemah lembut kepada mereka atau meninggalkan atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersikap keras dan kasar atau berpaling dari mereka, ya. Ini adalah mudarahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang lain. Banyak sekali ya tujuan-tujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bermudarah kepada orang-orang munafikin. Ya. Semoga mereka itu ya dengan kelembutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu merubah keimanan mereka kepada Allah. Masih ada harapan-harapan seperti itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memikirkan tentang bagaimana nanti orang-orang lain ketika melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya membunuh para sahabatnya. Maka disebutkan oleh Nabi kan di antara kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membiarkan orang-orang munafikin yang padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu itu ada di sekitar beliau. Hatta la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Agar apa? Agar orang-orang tidak mengatakan orang-orang kafir maksudnya di luar Madinah, ya. Yang jauh-jauh itu ya, yang misalnya seperti di Rom, di Persia dan Romawi, nggak mengatakan apa bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Itu kan rumor yang buruk itu. Pencitraan yang buruk. Kalau sampai terdengar atau sampai tersebar berita bahwasanya Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Orang yang masuk Islam, ya, ternyata dibunuh sama Muhammad. Nabi SAW tidak mau itu. Maka dari itu Nabi SAW melakukan mudarah. Tetap bersikap lembut dan meninggalkan kekerasan terhadap mereka. Baik, itu ya pembahasan tentang mudahana dan mudarah. Baik, kalau dari ini kita lanjutkan atau tidak ini kira-kira ini? Barakallahu fikum. Jam 2. Masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Apa kita lanjutkan atau Ibu-ibu bagaimana ibu-ibu? Lanjut Kak. Ngantuk Insya Allah Kak? hari ini datang Masya Allah tepat waktu semua. Iya, karena sudah 2 pekan Ustadz. Nggak ini Iya, Masya Allah. irohnya. Kalau sebelumnya kan jam 2 jadi molor sampai setengah 3. Jam 1 jadi jam. Iya, Kalau baik sekarang. Ustadz. Ibu-ibu bagaimana ibu-ibu? Bu Is, Bu Sis, Bu Endang, yang lain? Tanya jawab aja Bu Met. Dia gimana? Kita stop sampai di sini dulu ya. Kita tanya jawab Stop gitu aja. Kak. Tanya jawab Ya. aja Bu Met. Baiklah, sip. Karena sambil ngecas HP juga. Baterainya habis qadarullah. Baik. Jazakillah khairan wa barakallahu fiki kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang disampaikan.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Kak? Saya tidak. Saat ini belum dulu, Bu. Sudah Saya lupa paham ya, bawa Masya Allah. bukunya, Bu Met. Bu Ayub lagi mikir dulu saya cerna dulu bukunya. Kemudian saya mau bertanya minggu depan, insya Allah. Puas, Iya, Intinya masalah wal bara bisa dipahami ya Ibu-Ibu ya. insya Bagaimana Allah. kita Insya meletakkan Allah, insya kecintaan Allah. dan permusuhan itu harus ada ya. Makanya di antara puncak permusuhan itu adalah menjadikan setan itu musuh nyata. Kayak Allah ulangi berkali-kali ya. Innahu lakum aduwwum mubin itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah itu menyatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Benar-benar nyata. Kalau sampai ada orang yang kemudian tertipu dengan setan itu adalah orang yang memang lalai dan bodoh. Karena Allah sudah ulangi berkali-kali itu. Setan itu adalah musuh yang nyata. Permusuhan itu memang harus ada. Ya. Nggak bisa kita itu mengikuti orang-orang liberal yang kemudian mengatakan ya, jangan ada permusuhan ya. Kedamaian untuk seluruh dunia. Itu omong kosong ya. Ya, jadi memang ada permusuhan, ada kecintaan. Itu adalah ajaran di dalam Islam. Ya. Orang-orang muslimin saling mencintai antara kaum muslimin dan mereka ya saling berbara'ah dari orang-orang kafirin. Penting, dan ini juga penting untuk apa? Untuk kita tanamkan dalam tauhid akidah anak-anak kita. Bagaimana mereka itu besar dengan memahami prinsip pokok ini. Ya, kepada siapa mereka harus berloyalitas, kepada mereka, siapa mereka harus mencintai, itu harus jelas dan mereka pahami dari kecil ya. Jangan sampai kemudian ya mereka mencintai orang-orang yang salah ya, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang salah. Ya. Banyak sekali sekarang kalau kita perhatikan bagaimana kaum kafirin itu berusaha untuk merusak akidah murni orang-orang yang beriman melalui berbagai media ya. Di antaranya adalah ya media sosial ya, film dan yang lain sebagainya. Bagaimana seseorang itu dibuat yaitu cinta kepada siapa? Kepada orang-orang kafirin ya, dalam bungkus artis ya. Misalnya orang-orang ya yang kemudian sebagian kaum muslimin yang mendapatkan fitnah dalam berbagai drama Korea ya, drama film-film barat misalnya ya, dia memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir tersebut padahal dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam syariat kita itu harusnya dibenci, dimusuhi. Tetapi karena drama ya, seakan-akan itu indah, seakan-akan itu baik, padahal itu hanya sekedar film saja ya, dusta saja ya. Itu sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada mereka, dan ini tentunya dilarang di dalam agama. Dan banyak orang yang kemudian dia bagus loyalitasnya kepada kaum mukminin, baroahnya dari orang-orang kafirin, tetapi ya kecolongan dari anak-anaknya ya. Tidak bisa menjaga bagaimana anak-anak saya ini untuk cinta hanya kepada kaum mukminin ya, dan membenci orang-orang yang memang menentang Allah dan Rasulnya ya. Sehingga ini merupakan ya kewajiban kita sebagai orang tua ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dan lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban untuk ya, tetap menasihati, tetap memberikan bimbingan kepada anak-anak dan kepada keluarga, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi kita ini bukan hanya untuk ditanya bagaimana kitanya ya, bukan hanya bagaimana kitanya dalam berloyalitas dan dalam berbaraah, tidak, tetapi apakah kita telah ajarkan itu kepada anak-anak kita atau tidak. Kalau seandainya kita ya biarkan mereka mencintai ya
artis-artis yang apa namanya Korea tadi, barat, orang-orang kufar misalnya ya, mereka menyukai musik-musik ya barat, menyukai musik-musik ya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ya, penyanyi-penyanyi yang ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas ya itu adalah suatu perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan yang Ustadz sampaikan barusan itu, kan tadi disebut bahwa setan itu, musuhnya setan itu adalah sesuatu yang nyata. Kalau gitu kan kita membahasanya setan itu sesuatu yang gaib. Itu Ustadz berarti menyampaikan di suratnya Al-An'am 112 ya Ustadz, bahwanya ada setan berwujud manusia ya Ustadz. Artinya ini yang kita lihat, yang satu. Kedua tadi yang Ustadz bilang itu, bisakah dengan bahasanya juruful kaulnya, bahasa sekarang itu dengan wala itu di sekarang ini follower ya Ustadz, artinya pengikut gitu loh. Oh ini dia sukanya itu kan harus berdasarkan Allah dan Rasul, tadi kita bilang orang beriman. Nah kan sekarang ini banyak nih media-media ikut mereka itu bukan berdasarkan Allah tapi kesukaan secara dunia. Bisakah ini di bagian yang follower tadi yang disebut dengan artis Korea itu disebut kita berwala kepada mereka Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Untuk setan manusia jelas ya, itu ada ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membagi setan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dan ini dapat kita pahami seperti itu, Bumet. Lalu untuk zaman sekarang itu ya bentuk loyalitas itu ya dalam mencintai, termasuk tadi menjadi followersnya ya, menjadi pengikutnya di media-media sosial, ini jelas ya. Bagaimana seseorang itu dia berloyalitas dalam bentuk-bentuk seperti itu di zaman sekarang, di zaman yang teknologi ini maju. Nah, Ustadz, jazakallah khair. barakallahu fikum. Mungkin gini ya Ustadz, buatnya saya secara pribadi bahasanya wala dan baro itu sudah ada lah ilmunya sedikit, artinya sudah mendengar. Tapi dengan tadi bahasanya kita membahas dengan yang adanya terbagi gitu loh, bahasanya mudaharo dengan mudahana itu sesuatu istilah yang seperti tadi Bu Siska bilang mesti kudu harus dipahamin dulu gitu loh Ustadz. Istilahnya. Artinya mungkin secara ini, secara aplikasi, bisakah diambil dengan bahasanya itu segala sesuatu itu wala dan baro itu diambil manfaat mudarat, begitu Kak Ustadz dengan bahasa yang mudah? Dalam bahasa yang mudah itu kembali ke kemampuan kita, ya. Apakah kita itu ya mampu atau tidak mengingkari kemungkaran itu? Kalau seandainya kemungkaran itu mampu untuk kita ingkari, ya, misalnya kita sebagai bos perusahaan misalnya, karyawan kita melakukan kesalahan, kita ingkari. Kita sebagai orang tua, anak kita melakukan kekufuran misalnya, kita ingkari. Ya, kita sebagai kakak misalnya, adik kita melakukan kemungkaran, kita ingkari karena kita mempunyai posisi yang tepat untuk mengingkari kemungkaran itu. Nah, dalam konteks seperti ini, kalau seseorang dia malah tidak mengingkarinya, ya, dengan ambisi-ambisi duniawi, ya, maka itulah disebut dengan mudaroh. Itu perbedaannya dengan disebut dengan mudahana, afwan. Itu disebut dengan mudahana. Adapun mudaroh, seseorang itu menghindari keburukan orang lain ketika dia bersikap mengingkari kemungkarannya. Dia tahu ketika dia ini mengingkari, ya, akan terjadi mafsadat yang lebih besar dan orang ini tidak mampu untuk menahannya. Maka dari itu dia ya bukan mengiyakan tetapi bersikap lembut. Bukan mengiyakan tapi dia tidak mengingkari saja. Ya. Ya, itu disebut dengan mudarah. Bukan membenarkan. Bedakan antara meninggalkan pengingkaran dengan membenarkan. Orang-orang yang mudarah ini yang dibolehkan di dalam syariat dan dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan membenarkan, bukan menjadi penjilat ya. Kalau penjilat itu kan membenarkan, tetapi dia meninggalkan nahi mungkar. Dia berlemah lembut kepada ya orang yang melakukan kesalahan itu. Karena tadi banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi lebih besar kalau seandainya dia ingkari. Allahu taala alam.
Alhamdulillah ya Ustaz. Berarti bukan masuknya di balik data yang sudah sampaikan itu artinya la yukallifullahu nafsan ya Ustaz sesuai dengan kemampuan ya. Begitu ya Iya, Ustaz. benar. Baik, Ustaz. Sampai dalam bab tadi mudahana itu pengingkarannya itu harus tetap dengan hati. Itu kan sebagai hadis yang sebagaimana selalu diulang-ulang ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran ya, maka hendaknya dia ingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka setidaknya kalau seandainya kita tidak bisa mengingkari secara terang-terangan, ya, orang yang kita khawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar sehingga kita berlemah lembut kepadanya, setidaknya dalam hati kita itu ada pengingkaran. Ya, jangan sampai kita membenarkan, itu yang bahaya. Waliyadzubillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Perlu ini kalau karena kalau sudah sampai berbicara dengan hati itu ilmu yang luar biasa ya Ustaz. Kalau tidak dengan ilmu berarti kan tidak ada pengingkaran itu. Dengan ilmu lah kita bisa mengingkar dalam hati itu selemah-lemah iman. Begitu ya Ustaz. Iya benar, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu. Itu pentingnya ilmu syar'i. Yang kita berusaha untuk tetap ya belajar, tetap mencari, mendalami, saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Mungkin yang satu sudah pernah belajar tapi lupa ya, kita ingatkan kembali, saling mengingatkan. Itu pentingnya berada dalam majelis ilmu. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap mengamalkan, mempelajari agama ini. Amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Ustaz. Taib, jika ada pertanyaan selanjutnya bisa nanti insyaallah taala pada kajian pekan depan disampaikan kembali kepada Ustaz Taib. Taib, sebelum diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas keulangan waktu dari Ustaz serta ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.